Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekalian, hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar pembelajaran tema 3 subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Kita memasuki pembelajaran yang kelima pada kompetensi bahasa Indonesia. Pada kompetensi bahasa Indonesia ini diharapkan anak sekalian nanti dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang anak-anak baca. Satu contoh teks eksplanasi, bacalah bacaan berikut. Manusia terus melaksanakan inovasi untuk memiliki petunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik. Contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Dari bacaan tersebut, tentu anak-anak akan mampu menjawab pertanyaan pertama. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Lalu yang kedua, apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Tugas yang kedua, bacalah bacaan berikut. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 05.00. Setelah itu ibadah dan mandi. Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 06.00. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 06.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00 Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Ia mengerjakan pekerjaan rumah, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Berdasarkan cerita Siti di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? 2. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? 3. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? 4. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? 5. Menurutmu apakah Siti adalah pelajar yang baik? 6. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? 7. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Untuk itu berilah contoh kewajibanmu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Lalu di kompetensi IPS, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan pengaruh penemuan bagi kehidupan. Satu dari sekian penemuan adalah penemuan lampu lalu lintas. Si paralel penyelamat jalan. Orik Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika Serikat berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah
menyaksikan seringnya terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas, temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel, berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling berhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Lalu perkembangan teknologi komputer. Ingat bahwa pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang siapa penemu komputer. Tidak lain adalah Charles Babbage yang mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Hari ini komputer tidak hanya digunakan sebagai alat hitung, tapi sebagai alat pembelajaran, alat pendidikan. Bahkan komputer dapat membantu seorang untuk melakukan presentasi. Yang pada pembahasan yang lalu, tak ingat ada 3 manfaat komputer sebagai tuti, sebagai tutor, dan sebagai tool. Tugas bagaimana perkembangan komputer? 2. Jelaskan jawabanmu mengapa komputer terus berkembang. 3. Apakah dampak perkembangan komputer bagi manusia? 4. Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? 5. Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Dan yang ke-6, apa dampak ditemukannya komputer dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Pada kompetensi PKN, diharapkan anak-anak dapat menceritakan pengalaman pelaksanaan kewajiban yang bertanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob yang selalu bekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Dia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga terhadap Ani. Dari bacaan itu, anak-anak dapat menuliskan apa hak Ani, lalu dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Yang ketiga, apa manfaat kewajiban, dan keempat, dampak jika kita tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Apakah Ani telah menjalankan kewajiban? Jelaskan dan berikan contoh. Yang ketiga, apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Yang keempat, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan beri contoh. Dan yang kelima, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jelaskan dan beri contoh. Untuk itu, dalam rangka menambah pengalaman langsung, anak-anak dapat menuliskan nama, lalu kewajiban anak-anak, lalu akibat jika anak-anak tidak bertanggung jawab, lalu apa manfaat jika anak-anak melakukan kewajiban, dan apa jika anak-anak tidak bertanggung jawab.
Pada kompetensi SPDB, budaya dan prakarsa, di pembelajaran 6 diharapkan anak-anak dapat menyanyikan lagu sesuai dengan interval nada. Lagu yang akan kita pelajari adalah Apose, lagu daerah dari Papua. Kita ngomong aku. Pada kompetensi bahasa Indonesia, anak-anak juga diharapkan dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Anak-anak bisa membaca teks eksplanasi berikut. Pensil si kecil yang amat penting. Setelah anak-anak membaca, diharapkan anak-anak dapat mengetahui informasi penting apa yang ada dalam teks yang berjudul Pensil si kecil yang amat penting. Selain itu, pada bagian yang digaris miring, yang tercetak kuning, itu adalah kata-kata tidak baku. Diharapkan anak-anak nanti dapat menyalin, dan kemudian setelah disalin, kata-kata yang tidak baku tersebut dibetulkan menjadi kata baku. Seperti gimana sih, bikin, modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, mengembangkan, hancurkan, kalau gak, bakal, waktu lagi, gak bisa bikin. Nah, ini semuanya kata-kata yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Diharapkan anak-anak dapat membetulkan menjadi kata baku. Informasi penting apa dari teks eksplanasi yang baru saja anak-anak baca? Lalu, seperti yang saya sampaikan tadi, yang tercetak miring atau bercetak kuning adalah kata tidak baku. Anak-anak kemudian membetulkan menjadi kata baku. Demikian anak-anak untuk hari ini, pembelajaran 5 dan 6. Selamat belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.